untuk malam hari ini akan kami jelaskan terkait bagaimana kedudukan manusia dan Allah. Hal ini Allah katakan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu, sudah tidak asing lagi tatkala kita mulai masuk akil balik, kita dididik Allah lewat utusannya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalur syariah, dan itu Allah tuangkan di dalam sebuah ayat surat Ali Imran ayat 31, di mana Rasulullah tidak hanya mendidik kita sebagai umatnya di dalam jalur syariah, tetapi beliau juga mendidik kita di jalur hakikat. Dengan pendidikan jalur syariah itulah yang akan menimbulkan satu akhlak antara manusia satu dengan yang lain, yang terkenal kita sebut sebagai hablum minan nas. Dan itu Allah sengaja mendidik kita pada jasmani kita, tetapi juga Allah juga mendidik kita lewat utusannya terhadap rohaniah kita. Allah didik kita lewat jalur hakikat supaya rohaniah ini bisa sampai makrifat pada Allah. Ketika saat manusia sudah mau menerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq ini, maka rohaniah ditekankan oleh Rasulullah untuk condong hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Millata Ibrahim Hanifa, condongnya hati hanya pada Allah, baik dari segi percintaan atau segi pemujaan, bahkan penyembahan, manakala manusia itu sudah mengawali pendidikan rohaniah ini, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, dalam kesempatan malam hari ini saya akan berbicara tentang masalah kedudukan manusia dan kedudukan Allah itu di mana. Berangkat dari surat Al-Kahfi ayat 60 sampai ayat 82 yang menceritakan tentang hikayah sejarah Baginda Musa alaihissalam ketika proses mulai dari syariah sampai pada makrifat pada Allah. Beliau diperintahkan Allah untuk berguru terhadap Nabi Khidir alaihissalam. Di dalam ayat 60 Allah katakan, Nabi Musa tidak akan pernah berhenti perjalanannya
apabila tidak bertemu dua mata air di lautan, yaitu pertemuan antara air tawar dengan air asin. Itu maksud beliau, dia tidak akan pernah berhenti manakala dia itu tidak sampai pada makrifat pada Allah. Mestinya kita juga meniru hikayah sejarah beliau Nabiullah Musa alaihissalam. Tetapi ketika saat beliau bertemu terhadap Nabi Khidir, Nabi Khidir sudah mengatakan, andai kata kau bisa sabar menghadapi pelajaran dariku, Anda akan terus bisa mengikuti aku. Kata beliau Nabi Khidir. Tapi andai kata kau tidak sabar menghadapi pelajaran dariku, kau akan terpisah atau berpisah denganku. Ini maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Tadi awal saya katakan, kita manusia mulai akil balik, bahkan sebelumnya kita sudah didik oleh tabi'in, pewaris Rasulullah, para ulama, tentang masalah teori atau sistem di dalam hukum syariah. Apa hukum syariah? Hukum yang memberikan batasan-batasan jasmani ini untuk tidak meninggalkan perintah, yang satu. Yang kedua, untuk tidak menjalankan larangan. Itu batas-batasnya. Sehingga di situ ditekankanlah kita untuk menjalankan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Ini sudah jelas. Jasmani sudah kita lakukan. Sehingga kita ketika diwajibkan sholat, kita sholat. Diwajibkan puasa, kita juga puasa. Ini semuanya adalah ta'alluq, ada hubungan antara sesama makhluk. Ini yang Rasulullah katakan sebagai hablum minan nas. Cuman elokkah kita hanya berhenti di situ, sementara wal akhiratu khairu wa abqa, hablum minallah, hubungan langsung ruhaniyah kita pada Allah tidak kita perhatikan? Elokkah? Menurut saya ya kurang elok. Pantaskah kita itu berhenti di situ, sementara diri kita juga terdiri ruhaniyah ini tidak kita perhatikan talinya ruh pada Allah langsung? Kalau menurut kula kirang elok, kurang elok, kurang pantas manakala tidak kita teruskan pelajaran kita untuk menuju sampai makrifat Allah. Pertanyaannya, bisakah kita sebagai manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, lagi itu nggih, bisakah mencapai derajat pangkat sampai ke makrifatullah? Semua jawaban itu ada di benak kita masing-masing. Ingat,
Allah ketika mengendaki satu hambanya itu tidak melihat nasab, tidak melihat keturunan kita, enggak. Itu seenaknya Allah sendiri. Manakala si A dikehendaki Allah sampai pada tingkatan makrifat, walaupun si A ini tidak ada nasab atau dzurriyyah para kekasih Allah, mampukah Allah mengendaki ini? Kita jawab di dalam hati. Mampukah Allah mengendaki satu hamba, dia tidak ada latar belakang keturunan kiai, keturunan para kekasih Allah, dia jadi kekasih Allah? Mampukah Allah mengendaki hal seperti ini? Menurut saya, berhubung Allah sudah ditegaskan innallaha ala kulli syai'in qadir, maka Allah mampu. Miturut keyakinan saya. Lantas bukan berarti saya menyalahkan orang yang berpendapat enggak mampu. Enggak. Persepsi keyakinan si A dengan si B itu kadang tidak sama dalam hal berpendapat. Sama dengan begini Pak, tentang Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Kilaini, ada dua pendapat. Ketika Rasulullah Isra, ya, itu tidak hanya jasadnya saja, tidak hanya ruhnya saja, ma'a jasadihi, serta beserta jasadnya. Kil yang kedua, ada yang berpendapat ulama biruhin fakot, hanya ruhnya saja. Pertanyaannya, apakah yang benar mana? Mana yang benar? Ruhnya saja apa sekalian dengan jasad? Yes, tinggal kita berpendapat di mana. Kalau pertanyaannya yang benar mana, miturut saya keduanya itu benar. Ada yang kekeh ruhnya saja, ada yang kekeh sekalian jasadnya. Dua pendapat yang tidak sama mesti ketika bertemu ini tidak akan mungkin mau saling disalahkan, nah gitu toh. Sebab keduanya punya hujah, punya dasar masing-masing. Tidak jauh berbeda dengan hukum suami menyentuh istri batal apa enggak. Ada yang mengatakan batal, nggih. Ada yang mengatakan tidak batal. Kita berhenti Pak untuk debat, berhenti. Kita harus sibuk untuk membangun rohaniah kita, habl terhadap Allah. Sebab dari sisi lain, wa min waraihim barzakhun, kita ditunggu kematian. Tatkala kita tidak sibuk terlebih dahulu tentang bagaimana cara membangun rohaniah kita, sementara kita di belakang kita akan pasti mengalami atau dijemput satu kematian. Bagaimana mungkin rohaniah kita yang belum kita bangun terhadap Allah ketika idza jaa ajaluhum
itu datang, bagaimana? Ini yang menjadi buah pikiran saya, tidak hanya pada diri saya tetapi juga terhadap diri umat. Sehingga mengapa saya jauh-jauh dari Mojokerto sampai ke Banyuwangi yang memakan waktu kurang lebih 7 jam tiap hari. Di samping saya dapat mandat perintah dari Allah untuk menyampaikan tentang bagaimana cara membangun rohaniah kita, tetapi saya juga tidak bisa memilih untuk tidak berangkat. Semata-mata inilah bentuk rohimnya Allah terhadap kita sebagai umat, sebagai hambanya, supaya tatkala kita dijemput oleh kematian, ruhaniah kita sudah siap menghadap wa inna ilaihi rajiun, kembali dengan selamat, kembali kepada Allah dengan husnul khotimah. Kalau jasad kita Bapak Ibu Allah ciptakan dari tanah, nanti kembali kepada tanah manakala tidak bisa kembali, ada tetangga kita, saudara kita, anak, istri, suami menghantarkan kita ke makom, ke kuburan. Kita nggak usah gelisah, besok pasti kita ada yang mengantar. Cuman persoalannya ruhaniyah ini yang Allah ciptakan dari Allah, wa nafakhtu. Dan ini dituntut Allah bisa kembali kepada Allah. Kepada Allah, siapa yang mengantar kita? Kalau tidak amaliyah yang bersifatkan makrifat pada Allah. Bapak Ibu, ini yang selama ini menjadikan saya memfikirkan terhadap diri saya sendiri, juga terhadap umat. Urusan apa yang akan kami sajikan terhadap umat yang khusus terkait pembangunan rohaniah itu bukan urusan saya. Sebab Allah sudah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan. Ajaran ini harus diterima, enggak. Ajaran yang mana? Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy, yaitu ajaran Rasulullah yang khusus masalah membangun rohaniah. Mengapa rohaniah kita dibangun? Harus dibangun karena Bapak Ibu, rohaniah kita selama ini menjadi budaknya hawa nafsu.